teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Naisen gila, benar-benar gila. Mayan baru saja menutup panggilan. Wajahnya penuh kegelisahan. Kedua tangannya mencengkeram pagar balkon dengan erat sambil mengeluarkan napas berat. Ia memejamkan matanya sejenak, membiarkan sinar matahari pagi yang masih malu-malu menyentuh wajahnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Hatinya berkali-kali memohon ampun kepada Tuhannya. Untuk masalah dengan Sekar, Mayan masih belum menemukan solusinya. Sekarang, ditambah dengan masalah mega proyek yang tiba-tiba satu persatu rekan bisnisnya mundur. Sekar perlahan mendekati suaminya, membawa secangkir teh hangat. "Mas?" panggilnya dengan suara lembut. Detik itu juga, mati-matian Mayan merengkuh seluruh senyum lalu berbalik. Tidak ingin membuat istrinya khawatir. "Ya, sayang. Ini teh buat kamu." Mayan menuju ke kursi balkon, lalu meraih secangkir teh itu untuk ia teguk. "Teh buatan kamu selalu pas. Mas beruntung banget, Sekar." Lihatlah, betapa hebatnya Mayan di mata Sekar. Pria itu tetap mampu memasang topeng baik-baik sajanya, sedangkan sejujurnya di dalam, ia hancur berantakan. "Mas?" panggil Sekar lirih. Mayan berbalik dan tersenyum. "Ya? Pasti tentang klinik kamu? Jangan khawatir, Mas akan mengatur beberapa bodyguard untuk menjaga di sekitar klinik. Satpam saja tidak akan mampu menghentikan para demonstran, Sekar. Kamu pokoknya tenang, ya?" Sekali lagi, Sekar merasa sangat beruntung dan takut dalam waktu yang sama. Beruntung karena Mayan sangat memprioritaskan masalahnya di atas masalahnya sendiri. Takut karena Sekar merasa tidak berguna. Takut bahwa karena dirinya, suaminya akan ikut berantakan. Naisen. Semua ini karena Naisen. Mantan gila. "Sekar, kok malah diam saja? Coba cerita ke Mas, kira-kira apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa mengenai artis itu yang sampai sekarang ini belum bisa dihubungi?" "Sekar khawatir tentang Mas." "Tentang Mas? Aku tahu kalau Mas sedang tidak baik-baik saja. Maafin aku. Maafin Sekar. Maaf. Maaf karena kegilaan mantanku, Mas jadi ikut terkena imbas," lanjut Sekar dalam hati. "Sekar, kesini." Mayan menepuk pahanya, mengisyaratkan Sekar untuk duduk di sana. Sekar menuruti, kemudian bangkit dan duduk di pangkuan suaminya. Seketika itu, Mayan merapikan rambut istrinya dengan penuh kasih sayang, lalu mencium lembut keningnya. "Kenapa tiba-tiba minta maaf? Mas memang ada masalah di kantor, tetapi jangan khawatir, ya? Sekar berjanji jika masalah Mas di kantor akan segera terselesaikan, Mas." Mayan mengernyit heran. Konotasi ucapan Sekar seolah-olah istrinya yang akan menyelesaikan kekacauan di kantor. "Sekar, maksud kamu sedang berdoa untuk Mas, kan?" "Ah, iya ya. Sekar berdoa semoga masalah Mas di kantor akan segera terselesaikan," ucap Sekar. "Amin, amin, ya Allah." Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi, kita sebagai manusia, boleh merasa khawatir, cemas, atau panik. Tetapi, kembali lagi kepada fitrah kita bahwa segala yang kita miliki sebenarnya bukanlah milik kita. Sekar, Allah dapat mencabut segalanya dalam sekejap mata. Dan itu pasti tidak terjadi tanpa alasan. Selalu ada tujuan dan hikmah di baliknya. Sekar mengangguk, merasa bersyukur dalam hati karena memiliki suami yang sempurna bernama Mahendra Wicaksana. "Ya sudah, sekarang Mas akan mandi dulu. Setelah itu, kita akan sarapan bersama. Kamu ingin Mas masak apa? Kok Mas yang masak, harusnya aku yang masak. Mas mau aku masakin apa? Apapun yang kamu masak, pasti Mas akan suka. Harus spesifik, dong. Bagaimana dengan nasi goreng ditambah sayur dan telur ceplok?" Sekar tersenyum. "Siap, akan aku laksanakan, Mas. Terima kasih, sayang." Detik berikutnya, Mayan berjalan menuju ke kamar mandi. Sementara itu, Sekar tetap diam di tempatnya. Ia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi seseorang. "T0856XXX, hentikan kegilaanmu Anda. Saya akan memenuhi permintaan Anda." Sekar menunggu dengan cemas balasan pesan. Ia mondar-mandir gelisah. Bibirnya digigit kecil. Semuanya harus segera diselesaikan, meskipun dengan cara yang tidak ia sukai. Namun, tidak lama kemudian, ponsel Sekar berbunyi. Ada panggilan video yang masuk. "Ini orang benar-benar gila.
Sekar bingung saat ini. Haruskah ia mengangkat panggilan video tersebut atau tidak? Tiba-tiba, pesan masuk. From 0856XXX, angkat panggilan atau Mas akan datang ke rumahmu. Tanpa ragu, Sekar segera mengangkat panggilan. Anda benar-benar gila! Serunya tercekat. Sekar berjalan menjauh ke sudut balkon. Terdengar tawa lirih dari seberang sambungan. Kamu lucu banget sih. Wajahnya di mana? Kok cuma dikasih rambut? Tuan, tolong cepat katakan, apa yang ingin Anda katakan? Saya sangat sibuk. Sibuk apa sih? Bukan urusan Anda. Jadi, Sekar sudah berubah pikiran, Tanya Nathan dengan yang lirih. Pria itu sepertinya baru bangun tidur. Tolong hentikan kegilaan Anda. Jangan mengganggu ketenangan suami saya. Dan bersihkan nama baik saya. Wow, slow. Mas nggak budak, jangan kasar-kasar ngomongnya. Tapi kalau tetap mau ngomong kasar, nggak apa-apa, apapun suara kamu, Mas tetap suka. Langsung ke intinya. Ucap Sekar. Sebelumnya, Mas makasih banget, karena kamu udah mau memenuhi keinginan Mas. Ini hadiah terindah yang Mas peroleh. Kamu tahu, Mas bahagia banget. Tadi, pas baca pesan kamu, Mas sampai jatuh ke lantai. Helaan napas membuat kalimat Nathan terjeda sejenak. Mengenai keinginan Mas, sekarang kamu persiapkan baju ke koper serta perlengkapan-perlengkapan lainnya. Ucap Nathan. Apa maksud Anda? Kita akan jalan-jalan bareng, makan bareng, naik sepeda bersama, beli air manis, bermain bersama Lucky di luar negeri. Agendanya nggak hanya itu, ada banyak lagi sebenarnya. Nanti Mas akan buatin list. Luar negeri? Mata Sekar terbelalak. Jangan gila, Tuan! Kita lakukan itu di Surabaya saja. Saya tidak sudi keluar negeri bersama Anda. Nathan menggelengkan kepala. Kalau di Indonesia, banyak gangguan. Nanti mamaku ganggu, papaku ganggu, suamimu ganggu, banyak deh pokoknya gangguannya. Kalau keluar negeri, hanya ada Mas, kamu, dan Lucky. Gimana kalau Korea? Dulu, kamu pernah bilang ke Mas kalau pengen banget pergi ke Korea? Tidak. Apa yang tidak, Sekar? Kamu tidak ingin ke Korea? Saya tidak sudi keluar negeri. Nathan mengangguk-angguk lirih. Baiklah, maka jangan salahin Mas kalau besok klinik kamu di mana-mana akan tutup. Lalu, perusahaan Mahendra Wicaksana perlahan demi perlahan akan menuju kehancuran. Sekar menggeram tertahan, giginya bergemeretak kuat. Tuan, Anda benar-benar bukan seperti orang yang saya kenal. Kenapa Anda setega ini? Mas juga nggak ngerti, Sekar. Mas juga bingung dengan diri Mas sendiri. Sebenarnya Mas bukan orang jahat. Mas cuma pengen kamu memenuhi keinginan Mas. Hanya itu yang ada di pikiran Mas saat ini. Hanya itu. Anda egois. Kenapa tiba-tiba datang dan mengusik ketenangan hidup saya yang sekarang sudah jauh lebih baik? Sadarkah kalau Anda sangat egois? Nathan mengangguk-angguk. Mas tahu. Mas juga nggak bisa ngendaliin diri Mas. Mas cuma ingin kita bertemu dan ngelakuin hal-hal menyenangkan itu. Sekarang, katakan, kamu inginnya negara mana? 42, ending. Teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan. Mungkin kabar ini sangat tidak baik. Teman-teman, aku benar-benar drop. Kemarin, novelku satunya hilang dari pencarian. Dan sekarang, novelku yang ini obsesi gila mantanku juga hilang dari pencarian. Aku drop banget. Padahal, novel ini sama sekali tidak vulgar, kan? Tolong katakan, di mana letak vulgarnya? Tidak ada, kan? Tetapi, kena tilang. Meskipun novel ini masih bisa dibaca oleh pembaca yang sudah memasukkan ke perpustakaan. Tetapi, aku sudah tidak sanggup, mentalku aut-autan untuk melanjutkan novel ini. Jadi, aku memutuskan untuk menghentikan novel ini sampai di sini. Mengenai alur ceritanya, akan saya berikan bocoran, ya, sampai ending. Jadi, nanti Nathan akan ajak Sekar jalan-jalan ke Makkah untuk umroh. Seperti keinginan Sekar pada zaman dulu, yaitu ingin umroh. Mereka pergi ke luar negeri bertiga, Sekar, Nathan, dan Lucky. Sekar pergi ke luar negerinya tanpa izin ke Mean, berbohong dengan alasan ingin pergi ke luar negeri. Setelah dari Makkah, Sekar juga diajak oleh Nathan ke Korea, seperti keinginan Sekar waktu itu, yaitu ingin mengunjungi negara Korea. Di sana, mereka melakukan makan bersama, jalan-jalan bersama, foto-foto bersama. Lucky senang banget. Ini ada sekitar 7 bab misal dijadikan bab. Total hari Sekar dan Nathan pergi adalah 14 hari. Namun, ada suatu waktu, pas hari ke-14 tiba-tiba Sekar itu muntah-muntah dan pingsan. Nathan panik, dia membawa Sekar ke rumah sakit. Ternyata, di sana dia tahu kalau Sekar sedang hamil anaknya Mean. Nathan drop dia semakin gila terlebih saat dokter ngasih tahu kalau ternyata Sekar dulu pernah hamil.
Saat Sekar sadar, di situ Nathan menegaskan apakah Sekar pernah hamil. Disitulah Sekar menceritakan semuanya kalau dia pernah hamil anaknya. Nah, disitulah titik paling hancur seorang Nathan. Dia gila sampai nangis parah di bawah hujan dan sampai pingsan saat mengetahui fakta kalau pernah punya anak dengan Sekar. Kemudian, dia mulai meminta bawahannya untuk menyelidiki siapa dalang di balik tragedi Sekar kecelakaan. Disitulah, Nathan tahu siapa pelakunya, yaitu ibunya sendiri. Nathan dan Sekar mulai pulang ke Indonesia. Nathan pulang ke rumah dan langsung balas dendam ke ibunya. Dia memenjarakan sang ibu, padahal saat itu si Winda masih sakit tubuhnya, penyakitnya masih parah. Dan saat itulah terbongkar fakta kalau Nathan bukan anak kandungnya, Nathan hanyalah anak kecil yang dipungut dari panti asuhan. Dan saat Nathan kecil, Winda sengaja memberikan obat agar Nathan bisa lupa dengan masa kecilnya, melupakan teman-teman di panti asuhan sehingga tidak nangis lagi, sehingga Nathan bisa patuh dengan dia. Nathan terpukul. Total terpukul. Dia ditenangin oleh Siti dan juga ayahnya. Ayahnya minta maaf, tetapi Nathan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat itu, total hancur hidupnya. Di sini si Winda sudah mulai masuk penjara. Dan kisah percintaan antara Siti dan ayah Nathan juga mulai tumbuh. Sementara di sisi lain, Mayan benar-benar marah sampai ia tidak mempercayai jika anak yang dikandung oleh Sekar adalah anaknya. Dia mulai mempertanyakan apakah anak di janin itu adalah anak kandungnya atau anak dari mantan istrinya si Nathan. Sekar mencoba untuk menjelaskan dan meminta maaf, tetapi Mayan benar-benar masih terpukul dan mereka sempat pisah ranjang. Mayan merasa kecewa karena bisa-bisanya istrinya pergi ke luar negeri dengan pria yang bukan muhrimnya. Suatu ketika Sekar tiba-tiba pingsan. Ternyata dokter memvonis sebuah penyakit pada Sekar, yaitu gagal jantung. Penyakit ini bawaan dari neneknya. Neneknya juga dulu meninggal karena ini. Tetapi, Sekar merahasiakan penyakitnya ini karena ia masih belum bisa berbaikan sepenuhnya dengan Mayan. Sampai akhirnya, setelah Nathan berhasil menenangkan diri, Nathan datang ke rumah Mayan dan Sekar. Dia ingin menyelamatkan pernikahan Mayan dan Sekar. Nathan mengatakan kalau selama di luar negeri, ia tidak pernah menyentuh Sekar sedikit pun. Ia juga mengatakan ke Mayan, kalau meskipun dia bukan pria yang taat agama, ibadah suka bolong. Tetapi selama di luar negeri, ia tidak pernah menyentuh Sekar, ia menghormati Sekar. Nathan juga meminta maaf ke mereka karena sempat menuruti nafsu obsesinya. Nathan juga meminta ke Mayan untuk selalu menjaga Sekar sampai akhir hayat. Ia juga berterima kasih ke Sekar karena telah pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya. Namun, di saat itu, tiba-tiba Sekar jatuh pingsan. Mereka berdua yaitu Mayan dan Nathan membawa Sekar ke rumah sakit. Saat itulah, mereka semua terpukul dengan kenyataan jika Sekar sedang mengalami gagal jantung dan butuh donor segera. Namun tiba-tiba, Nathan mendapatkan telepon kalau Lucky katanya mau dibawa paksa oleh si Yuna. Nathan buru-buru pulang ke rumah. Di sini terjadi pertempuran antara Nathan dan Yuna. Perdebatan hebat. Sampai-sampai ada scene di mana Yuna membawa paksa Lucky, tetapi Nathan mengejarnya habis-habisan hingga mobil keduanya tiba-tiba kecelakaan. Yuna tidak selamatkan diri, begitu juga Nathan. Alhamdulillah Lucky masih bisa selamat. Saat di rumah sakit, di sisa-sisa napas terakhir Nathan, ia berpesan ke dokter untuk mendonorkan jantungnya kepada perempuan bernama Sekar. Setelahnya, Nathan pergi untuk selamanya. Kemudian, proses operasi jantung Sekar pun dilakukan. Dan berakhir lancar. Sekar perlahan sembuh. Ketika Sekar tanya siapa pendonor jantung, Mayan masih merahasiakan sampai dia sembuh. Sampai suatu ketika, setelah beberapa bulan, Mayan akhirnya menceritakan semuanya. Sekar pun total terpukul dan menangis. Ia kemudian menerima jurnal terakhir dari Nathan, jurnal yang ditemukan di kamar Nathan. Sekar mulai membaca isi jurnal itu. Isi jurnal itu mengatakan segalanya. Sekar mulai tahu kalau selama ini Nathan tidak pernah meninggalkannya. Dirinya amnesia, dan sebagainya. Di jurnal tersebut juga dikatakan kalau pelaku yang membuat anak mereka meninggal adalah ibunya sendiri. Nathan meminta maaf di jurnal itu. Nathan juga mengatakan terima kasih. Di lembaran terakhir dikatakan, sebenarnya Nathan mulai ingat siapa Mayan. Mayan adalah teman masa kecilnya, teman pertamanya di panti asuhan, orang yang telah menyelamatkan Mayan dari gigitan ular. Nathan juga berpesan ke Mayan jangan jadi pria cengeng lagi karena sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Di kalimat terakhir dituliskan sebuah kata. Mas mencintaimu. Tiap kali Mas berdoa kepada Yang Maha Kuasa, tak luput Mas selipkan namamu pada setiap doa yang itu-itu saja, yaitu meminta harsa kehidupanmu. Mas memang bukan pria yang terlalu taat beragama, tetapi doa Mas pasti terkabul, kan? Kamu memang meninggalkan Mas, namun Mas berhasil menemukan jati diri Mas kembali. Jadi, Mas adalah pemenangnya, dan Mas tidak pernah menyesal mencintai kamu, Sekar. Saat itu Sekar menyentuh jantungnya, jantung Nathan yang telah bersemayam di dirinya, lalu menangis terisak-isak. Beberapa bulan kemudian,
Lucky sekarang diangkat oleh Sekar dan Mayan sebagai anak. Sekar sangat menyayangi Lucky, begitu pula Mayan. Lucky juga sangat bahagia. Sekar teringat dengan ucapan Nathan di jurnalnya kalau Lucky pasti seneng banget kalau punya ibu seperti Sekar. Saat itu Sekar bergumam sambil memandang langit dan memegang jantungnya. Mas, aku janji akan menjadi ibu terbaik untuk Lucky. Mas bahagia selalu, ya, di atas sana. Scene terakhir adalah scene di mana Nathan berlarian di taman surga. Lalu, dia bertemu dengan seorang anak kecil, yang mana anak kecil itu adalah anaknya dia dan Sekar yang telah meninggal. Anak kecil itu mengajak Nathan untuk berlari dan bermain bahagia untuk memasuki sebuah pintu putih sembari Nathan menggendongnya dan tersenyum. Cuplikan percakapan Nathan dan anaknya di surga hanya fiksi, kalau selebihnya saya juga tidak tahu benarkah ada percakapan di surga atau tidak. Baby? Ayah! Nathan menoleh. Ayah? Baby? Ayo masuk ke sana, ayah! Nathan menggendong anaknya. Ayo! Ucapnya tersenyum bahagia, berjalan menuju ke pintu putih yang bersinar. End. Sekali lagi, maafkan aku jika mengecewakan, aku terpaksa melakukan ini teman-teman. Aku drop banget. Maafkan aku, sekali lagi maafkan aku.